Yang dinyatakan batal itu dakwaannya, bukan terdakwanya. Status dia itu melekat terus sebagai terdakwa. Dan kalau mereka selalu mengatakan bahwa jaksa harus menggunakan pasal 206, itu salah. Pilihan ada pada jaksa, mau mendakwa ulang juga hak dia, mau menyatakan banding supaya atau perlawanan ke pengadilan tinggi juga hak dia. Tapi jangan diharuskan. Hanya bedanya jaksa memilih mendakwa ulang supaya lebih cepat. Karena kalau dia banding, disidangkan di pengadilan tinggi, katakanlah pengadilan tinggi berpendapat bahwa eksepsi itu ditolak dan dakwaan diulang kembali, dia kan buang waktu. Jadi dengan membuat dakwaan baru berdasarkan pasal 75 ayat 4 KUHP, maka itu haknya jaksa. Jadi jangan mencari-cari celah, itu kesalahan besar dari tim pengacaranya yang tidak memahami hukum acara pidana. Tapi berbalik dengan statement kuasa hukumnya bahwa dia melanggar KUHP atau undang-undang dalam proses harusnya banding, itu gimana? Pilihan itu ada pada jaksa. Mau mendakwa ulang, hak dia. Mau banding juga hak dia. Jadi jangan dipaksa untuk banding. Dia tidak akan mau. Karena apa pertimbangannya? Kalau banding itu butuh waktu yang lama untuk putusan dari pengadilan tinggi. Wilayahnya. Ya, putusan dari pengadilan tinggi. Karena bandingnya ke pengadilan tinggi. Kalau pengadilan tinggi mengatakan, katakanlah ya, putusan hakim itu sudah benar, kan akan didakwa juga toh, sama saja. Jadi dia memilih praktisnya lebih baik menyusun dakwaan ulang. Begitu. Oke, untuk Bang Dehel sendiri, Bang, Satu lagi ini penting nih. Dengan kondisi ini, kalau kaitan dengan Tifa ya, dia mengaco lagi karena dia bikin prapit. Iya. Ngaco dong. Iya. Pokok perkara udah masuk, dia setback lagi, prapit. Bukan kumaha itu. Status terdakwanya tetap. Yang batalnya surat dakwaan. Mungkin Tifa nggak ngerti hukum, oke lah, memang bukan itu. Tapi yang lawyer ini bagaimana sih? Lawyernya sahabat saya juga, Iya, Al-Katiri. Mereka memaksa bahwa jaksa harus banding. Nggak bisa. Pilihan itu ada pada jaksa. Mau banding kah, mau membuat dakwaan ulang, hak dia. tapi kan dia bilang di pasal itu, pasal 71 tidak ada yang 4 dilompatkan. Itu gimana? Dalam putusan hakim itu tidak ada pemberitahuan bahwa harus menyusun dakwaan ulang. Karena begini, hakim Anda dalam undang-undang itu sesudah putusan dibacakan, hakim memang wajib memberikan silakan melakukan upaya hukum. Itu ada, itu wajib. Tapi kalau upaya hukum yang dia pakai bahwa untuk membuat dakwaan, sah saja, ya. Oke, Bang Dehel sendiri nih, dia tetap tidak mau bilang mangkir, jangan membuat isu karena saat itu kemarin dia maju tapi gimana deh? Jadi begini, menurut saya, mohon maaf ya, ini sensitivitas yang dibuat mereka, bisa-bisa penangguhan dicabut oleh JPU. Itu subjektivitas ya, JPU. Kedua, saya ingin menambahi sedikit tentang rekan kami berdua ini, yaitu objek pasal 74 ayat 75 ayat 4 itu bukan objek prapit. Klausula pada pasal itu adalah apabila dia tidak berkenan dengan itu, dia ajukan ke DPR RI agar dirubah plus presiden, atau dia gugat ke MK kalau dia keberatan dengan pasal 75 itu kan undang-undang ya kan nomor 20 tahun 2025 KUHP baru ya. Jadi begitu, bukannya dia ke prapit. Ya nggak mungkin lah. Ini saya bingung nih ya kan. Makanya terpaksa nanti kita kirim juga Bang amicus curiae Bang untuk Tifa. Ini kan masalahnya kita dalam rangka amicus untuk persidangan Roy. Nah ini kebetulan pengacara kami yang mengajukan adalah Bang Egi dan saya. Pengacaranya adalah Pak Petrus, jubir juga Pak Petrus untuk berikutnya. Tapi ini kan masalah pertanyaan untuk Tifa kan, makanya saya bisa dilibatkan. Tapi nanti setelah ini saya serahkan ke ini apabila berkenan ya untuk pertanyaan amicus curiae yang saya majukan. Oke, terus dengan adanya prapit Suryo juga makin ke sini juga akan mengadakan prapit kelima. Konteks dari aku sendiri berpendapat bahwa kalau sudah pokok perkara pengentalan tersangkanya itu masih melekat, itu gimana? Jadi dia mau boleh prapit ya dengan cari berbagai dalil
dalil atau alasan, tapi status dia sebagai tersangka, apalagi sudah berkasnya sudah di pengadilan itu berubah menjadi terdakwa, tidak akan hilang, ya. Jadi dalam KUHP itu terminologinya prapit itu adalah hak seorang tersangka yang secara hukum dia sekarang sudah terdakwa. Jadi tidak bisa seharusnya ketika hakim baru membuka sidang langsung membuat keputusan permohonan saudara tidak dapat diterima karena bla bla bla. Tidak perlu pemeriksaan saksi, tidak perlu pembuktian karena formalitasnya sudah tidak memenuhi syarat, ya. Tapi untuk Pak Prof. Egy sendiri, dia berpendapat itu bukan masalah pribadi dia mengajukan prapit, tapi untuk yang lain-lain dugaan-dugaan dipaksakan tersangka dalam konteks hukum. Beginilah, kita mengerti psikologi dalam konteks hukum. Tidak kepentingan pribadi, tapi dia mendasari prapitnya urusan pribadi dia. Itu gimana logikanya? Roy apa Tima? Si Roy. Roy. Nah, Ditolak lah itu permohonannya, ditolak. justru yang tidak ada kepentingan pribadi dan kepentingan kita kelompok adalah Amikus Kurai ini betul-betul untuk kepastian hukum. Karena problem seriusnya yang kita lakukan sekarang ini adalah menegur atau menghimbau pengadilan agar supaya kepastian hukum yang dulu ada jangan dibalik jadi nggak ada kepastian gitu loh. Jadi kita ini mengejar supaya opini terbangun dengan baik, kepastian hukum lah. Kalau nggak ada ini maka dia si Roy prapit terus gitu. Nah, oleh karena itu pengacara kita tolong berpendapat loh supaya jangan prapit terus. Kedatangan Jadi saya mendampingi Pak Egy dan DHL Damai Hari Lubis ini sebagai amikus kurai, sahabat pengadilan, yang pada pokoknya mereka meminta supaya permohonan Roy Suryo itu ditolak oleh hakim. Harus ditolak. Kenapa? Tidak ada dasarnya dia mengajukan permohonan pra peradilan lagi. Maka saya mendampingi rekan-rekan saya ini. Suratnya tadi kami sudah masukkan. Nanti sebelum putusan kami akan meminta penjelasan dari hakim pra peradilan apa sikapnya terhadap amikus kurai yang kami ajukan. Jadi intinya surat yang kami sampaikan itu yang ditandatangani oleh Pak DHL dan Pak Egy ini intinya supaya menolak permohonan pra peradilan Roy Suryo karena tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Menarik nih, ya kan, karena dari pihaknya pemadam preskon ada Pak Petrus sendiri kata dituduh lah untuk hakim begini, kejaksaan begini ya di-spill kapasitasnya apa? Dan di sini lagi setting apa? Tidak ada dasarnya sama sekali mereka itu. Ya. Tidak. Ya. Sudah diterima oleh Ya, oke. Kalau bicara legal standing ya, ada di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 ya kan tentang pokok kehakiman tahun 2029. Jadi begitu itu dasar hukum kita, di mana ajas progresivitas. Hakim harus progresif menemukan hukum. Nah, ini kita. Jadi itu dasarnya, jangan pilih punya dasar.